Lalu bagaimana pelaksanaan rapid test secara acak yang dilakukan pemerintah Kota Bogor? Kita akan tanyakan langsung kepada Wakil Wali Kota Bogor, Kang Deddy Rahim. Assalamualaikum, selamat sore Kang Deddy Rahim. Waalaikumsalam Mas Andro. Bagaimana proses swab yang digelar di stasiun Bogor tadi pagi? Ya, jadi kita sudah mulai ya pelaksanaan swab test kepada 350 calon penumpang maupun penumpang yang baru datang dari Jakarta, termasuk juga beberapa petugas baik PT KAI maupun PT KCI. Jadi 350 ini yang penumpang itu sifatnya random dan sukarela, dan mereka kelihatan juga antusias, sehingga dari hasilnya nanti kita bisa lakukan pemetaan risiko terkait dengan penyebaran COVID-19 di area transportasi publik. Jadi mudah-mudahan dalam 4 hari ke depan ini hasilnya sudah ada. Ada berapa banyak yang dilakukan tes hari ini? Ya, kurang lebih 350 ya, 350. Kemudian juga bukan hanya berhenti di swab test saja, kita juga akan melakukan rapid test di beberapa lokasi pasar ya. Mungkin dalam 1, 2, 3 hari ke depan ini kita sedang mempersiapkan supaya terlebih tergambar ya bagaimana resiko adanya kumpulan massa, kemudian juga mobilisasi massa yang relatif besar, kemudian mempengaruhi dari keefektifan pelaksanaan PSBB di wilayah Jabodetabek. Kang Deddy, padatnya pengelaju ini kan bukan hanya di satu stasiun saja, tapi untuk kota dan kabupaten ada 3 stasiun. Betul. Mengapa pertimbangannya di stasiun Bogor digelar swab ini? Ya, stasiun Bogor kan merupakan stasiun akhir dan stasiun awal dari KRL ya. Dan kalau di hari-hari normal itu 280.000 penumpang dengan 400 trip kereta api per hari dan dilakukan headway selama 5/5 menit, itu merupakan salah satu titik tolak ya bagaimana sesungguhnya gambaran mobilitas warga Bogor ke Jakarta, demikian juga sebaliknya. Nah, jadi dengan dimulai di Kota Bogor paling tidak bisa ada tergambar bahwa memang resiko itu ada, tetapi kemudian dengan langkah-langkah yang sudah diambil oleh PT KCI maupun PT KAI, mudah-mudahan social distancing maupun physical distancing ini terpenuhi dan resikonya menurun. Itu aja yang kita ingin petakan. Nah, ini kan 4 hari hasilnya akan keluar. Nanti akan diinformasikan kepada mereka mengikuti swab test ini bagaimana? Apakah melalui by address atau bagaimana, Pak? Ya, jadi masing-masing kan sudah mengisi formulir, identitas, termasuk juga KTP dan lain-lain. Jadi nanti dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor, termasuk juga ada beberapa penumpang yang berasal dari Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Jadi nanti apabila hasilnya sudah ada, tentu akan dikoordinasikan oleh masing-masing dinas untuk dilakukan langkah-langkah treatment berikutnya. Baik, Kang Deddy, apakah sudah ada pemetaan? Kalau ada hasil yang positif, perlakuannya seperti apa dari pemerintah dan Dinas Kesehatan? Ya, tentu ada semacam pendampingan ya untuk dilakukan, misalnya pengecekan kesehatan, kemudian juga pengecekan kesehatan secara menyeluruh, kemudian juga nanti dilakukan juga semacam penyuluhan bagaimana kalau seseorang misalnya tanpa gejala atau memang ada gejala. Nah, biasanya kami langsung arahkan ke rumah sakit umum daerah untuk melakukan langkah-langkah yang tadi standar seperti tadi. Nah, ini sampai kapan akan dilakukan baik itu swab test ataupun juga rapid test? Tentu selama kondisi ya pertumbuhan tingkat penyebaran COVID-19 ini masih tinggi, kami perlu terus memetakan dan meyakinkan kepada publik ya bahwa pertama pentingnya social distancing maupun physical distancing, kemudian yang kedua ada risiko apabila seseorang masih melakukan perjalanan yang melalui fasilitas publik yang tadi jumlahnya masih cukup besar seperti di KRL maupun di kendaraan angkutan umum lainnya. Nah, ini dari sini nanti kita akan lihat bagaimana kebijakan yang akan diambil, apakah betul ya langkah misalnya seperti yang sebelumnya kami sudah pernah usulkan kepada pemerintah pusat, khususnya kepada Kementerian Perhubungan untuk sementara menghentikan operasionalisasi KRL di Jabodetabek. Kang Deddy, agar tidak terkesan ini hanya formalitas semata, bagaimana upaya pemerintah agar dalam tanda kutip memaksa masyarakat untuk ikut? Karena kan kalau hari ini hanya secara acak ya Kang ya? Iya, tentu kalau untuk swab test sangat banyak kendalanya ya. Swab test itu kan membutuhkan VTM, PCR dan lain-lain, dan juga lebih rumit dibanding dengan rapid test. Tetapi untuk rapid test insya Allah akan kita lakukan di banyak tempat ya. Apalagi kalau memang nanti rapid test kitnya ini kita peroleh dari Provinsi Jawa Barat dalam jumlah yang cukup masif.
Nah dari situ baru kita bisa lihat bagaimana sesungguhnya kondisi real ya di lapangan terkait dengan potensi kerawanan kesehatan ya masyarakat yang masih melakukan mobilisasi. Jadi artinya di satu sisi kita akan memberikan semacam gambaran yang utuh ya bahwa setiap orang yang masih keluar rumah itu punya risiko tinggi. Oleh karena itu kami tetap mendampingkannya dengan kegiatan pencegahan. Pencegahan ini masih untung kita ditopang oleh sektor pendidikan dan sektor keagamaan karena 8 sektor yang dikecualikan itu kan merepresentasikan 70% kehidupan kita sehari-hari. Jadi sangat tinggi resikonya untuk masyarakat kalau memang saat ini masih melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah. Baik, terima kasih Wakil Wali Kota Bogor atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore.